Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengikuti kegiatan vaksinasi di sekolah kita. Mudah-mudahan kita bisa dalam waktu dekat segera melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas ya. Dan langsung saja kita masuk ke materi di pertemuan kali ini. Masih berbicara tentang masa kolonialisme Belanda, di mana di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang eh, sistem tanam paksa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang politik pintu terbuka atau Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Nah, Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula ini adalah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda yang menandai berakhirnya undang-undang yang berbicara atau yang mengatur tentang sistem tanam paksa. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwa ternyata sistem tanam paksa yang diberlakukan kurang lebih selama 40 tahun di Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda ya, itu mendatangkan keuntungan yang sangat besar bagi pemerintah kolonial Belanda dan pemerintah kerajaan Belanda di Eropa sana. Akan tetapi undang-undang kultur stelsel itu atau sistem tanam paksa itu berakibat buruk bagi rakyat atau bangsa Indonesia. Nah, kemudian di pertemuan yang lalu kita sudah pernah membahas bahwa sistem tanam paksa itu akhirnya mendapatkan kritik ya. Di antaranya dari Baron van Huvell, lalu ada Douwes Dekker yang mengkritik kebijakan sistem tanam paksa, di mana aturan yang tertulis itu ternyata pada kenyataannya di lapangan itu tidak diterapkan. Bahwa ternyata banyak penyimpangan-penyimpangan atau praktek-praktek penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam pelaksanaan sistem tanam paksa di Indonesia. Untuk lebih mengingat, silakan boleh kalian lihat video yang sebelumnya, bagaimana sistem tanam paksa itu diselewengkan. Nah, di pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana setelah kaum liberal atau kaum kaum reformis di Belanda sana mengkritik pemerintah kerajaan Belanda dalam pelaksanaan sistem tanam paksa, hingga akhirnya kerajaan Belanda mau menghapus sistem tanam paksa dan menggantinya dengan produk Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula di Indonesia. Pengertian politik pintu terbuka. Nah, politik pintu terbuka merupakan pelaksanaan politik yang dilakukan kolonial liberal di Indonesia. Pada politik pintu terbuka ini, golongan liberal Belanda yang kemarin itu mengkritik kebijakan sistem tanam paksa di Indonesia ini memiliki pendapat bahwa kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia harus ditangani oleh pihak lain. Pihak lain yang dimaksud adalah pihak swasta. Jadi ternyata kaum liberal di Belanda tersebut, ya kaum liberal di Belanda itu mengkritik sistem tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dan menganggap bahwa solusi untuk mengelola tanah jajahan atau di Indonesia itu adalah dengan menyerahkan kegiatan ekonomi di Indonesia itu kepada pihak lain, dalam kurung pihak swasta. Ya, jadi Indonesia itu jangan dikelola, jangan dieksploitasi oleh pemerintah kolonial, melainkan menurut kaum-kaum liberal itu bahwa Indonesia itu harus dikelola oleh pihak-pihak swasta. Ya, jadi pihak-pihak swasta ini pada dasarnya, pada kenyataannya, dalam melihat perkembangan sistem tanam paksa itu melihat dalam sisi keuntungan, di mana selama 40 tahun sistem tanam paksa, pihak pemerintah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Sehingga pihak swasta di sini, pihak swasta di Belanda itu merasa cemburu, merasa juga ingin mendapatkan keuntungan tersebut. Jangan hanya pemerintah Belanda saja yang mendapatkan keuntungan. Sehingga ternyata di balik kritik kaum liberal terhadap pelaksanaan sistem tanam paksa di Indonesia, ternyata ada
motif tersembunyi, yaitu motifnya sama-sama ingin menjajah dan sama-sama ingin mendapatkan keuntungan. Tapi alasan yang digunakannya itu adalah alasan kemanusiaan. Kalau istilah sederhananya ternyata kaum liberal ini membela rakyat Indonesia ini ternyata ada maunya atau ada udang di balik batu. Nah, cara-cara kaum liberal di Belanda untuk mengkritik sistem tanam paksa itu kan berhasil. Sehingga ya, sistem tanam paksa ini sedikit demi sedikit mulai dihapuskan sehingga benar-benar resmi dihapus pada tahun 1870. Nah, setelah tahun 1870, pemerintah kolonial Belanda itu ya menerapkan undang-undang agraria dan undang-undang gula. Ya, bisa kalian baca di buku atau di LKS bahwa undang-undang agraria itu berisi tentang undang-undang tentang pengelolaan tanah di daerah jajahan atau di Indonesia. Di mana dalam undang-undang agraria itu ya pihak-pihak swasta akhirnya diizinkan oleh pemerintah kolonial untuk menyewa tanah di Indonesia untuk digunakan sebagai usaha. Jadi sistem tanam paksa dihapus, akhirnya pihak pemerintah memperbolehkan pihak liberal swasta Belanda itu untuk menanamkan modal di Indonesia. Jadi mereka ya kaum liberal ini ke pihak-pihak swasta ini akhirnya dengan adanya undang-undang agraria banyak yang datang ke Indonesia untuk berinvestasi. Ya, bisa kalian lihat sekarang misalkan banyak pabrik-pabrik di Indonesia itu mayoritas kebanyakan bukan milik orang Indonesia, melainkan milik orang-orang luar. Nah, itu sama pelaksanaannya seperti Undang-Undang Agraria tahun 1870 itu. Jadi, orang-orang Eropa, pihak-pihak swasta datang ke Indonesia menyewa tanah kepada pemerintah kolonial, kemudian dibuat pabrik atau perkebunan. Nah, misalkan kalau kalian main ke daerah Puncak, ke daerah Bandung Selatan, ya, daerah Pangalengan, main ke daerah Bandung Utara, ke daerah Lembang, kalian akan menemukan perkebunan-perkebunan teh. Nah, perkebunan-perkebunan teh itu adalah salah satu warisan atau salah satu peninggalan dari era Undang-Undang Agraria ini. Ya, banyak pemilik modal di Eropa itu menyewa tanah di Indonesia, di Bandung, di Bogor, di Puncak itu ya, dan dibuat oleh mereka itu perkebunan-perkebunan beserta pabrik-pabriknya. Ya, sehingga ketika era politik pintu terbuka ini, pintu investasi Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda dibuka selebar-lebarnya. Siapapun yang ingin berinvestasi ke Indonesia, silahkan sewa tanah, lalu kemudian buat perkebunan-perkebunan dan sebagainya. Nah, dari sinilah mulai banyak sekali ya pengusaha swasta baik dari Belanda maupun negara Eropa yang lain itu berbondong-bondong datang ke Indonesia berinvestasi di sektor perkebunan itu. Ya. Jadi mulailah Indonesia pasca Undang-Undang Agraria ini dijajah secara ekonomi liberal. Nah, itu. Nah, lalu bagaimana dampak dari Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula ini bagi kita? Apakah ada dampak positif dan dampak negatifnya? Yang pertama itu adalah dampak positif. Kita lihat. Dampak positif dari politik pintu terbuka ya, dari dibukanya investasi besar-besaran di Indonesia ini yang pertama, sistem tanam paksa itu dihapuskan. Tentu kita masih ingat ya kemarin itu bahwa sistem tanam paksa ini sangat menyiksa sekali, menyiksa rakyat Indonesia. Sehingga ketika sistem tanam paksa dihapuskan, ada ada harapan bahwa kehidupan rakyat itu akan menjadi lebih baik. Yang kedua, sistem tanam paksa ini ya, ketika sudah dihapuskan dan diganti oleh politik pintu terbuka, apa keuntungannya? Modal-modal swasta asing mulai masuk dan ditanam di Indonesia. Tadi ya sudah dijelaskan. Banyak pengusaha-pengusaha asing milik swasta itu datang ke Indonesia dan berinvestasi di Indonesia. Membuka pabrik-pabrik, membuka perkebunan, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang ketiga, rakyat Indonesia di pedesaan mulai mengenal arti pentingnya uang. Nah, masuknya para pengusaha-pengusaha, para bisnismen-bisnismen ini, ya masuk ke Indonesia ini, dengan modalnya mereka membuat perkebunan, mereka membuat pabrik, maka mereka tentu membutuhkan tenaga kerja. Perkebunan dan pabrik itu
bagaimana mau berjalan tanpa adanya tenaga kerja? Nah, siapa yang dijadikan tenaga kerja? Nah, tenaga kerja yang digunakan oleh mereka itu adalah rakyat Indonesia. Nah, semenjak inilah rakyat Indonesia mulai mengenal yang namanya sistem kerja dan sistem upah. Mereka kerja dari pagi sampai sore, kemudian mereka digaji. Nah, dimulai pada masa politik pintu terbuka inilah rakyat Indonesia mulai mengenal namanya sistem kerja, mulai mengenal yang namanya gaji, dan mulai mengenal namanya uang. Kalau kita kan sekarang tidak aneh ya melihat ayah dan ibu berangkat pagi, ya, berangkat pagi, lalu kemudian pulang sore, nanti ada yang gajiannya seminggu sekali, ada yang gajiannya 2 minggu sekali, ada yang gajiannya sebulan sekali, itu sekarang tidak aneh. Tapi hal tersebut adalah hal yang sangat aneh ketika politik pintu terbuka ini diterapkan. Ya, jadi rakyat Indonesia baru mulai mengenal namanya sistem kerja seperti itu. Yang keempat, Hindia Belanda atau Indonesia menjadi negara produsen hasil perkebunan-perkebunan yang penting. Ini dengan banyaknya pemodal masuk berinvestasi, membuat banyak kebun dan membuat banyak pabrik, akhirnya Indonesia menjadi produsen hasil-hasil perkebunan yang sangat penting bagi dunia internasional. Lalu yang kelima, pemerintah Hindia Belanda mulai membangun proyek-proyek prasarana untuk mendukung dan memperlancar ekspor hasil-hasil perkebunan di Indonesia. Tentu ya, apa saja prasarananya ini? Prasarananya yang pertama itu adalah irigasi. Jadi dengan mulai didirikannya banyak-banyak pabrik, banyak-banyak perkebunan tentu membutuhkan irigasi atau pengairan yang baik. Maka mulai dibuatlah irigasi bendungan besar-besaran. Jika kalian lihat banyak sekali ya peninggalan-peninggalan Belanda dalam hal pengairan itu salah satunya tujuannya untuk perkebunan. Lalu yang kedua selain irigasi itu adalah pelabuhan. Ya, mulai dibuatlah banyak pelabuhan-pelabuhan untuk mendukung aktivitas ekspor maupun impor. Ya, untuk membawa hasil-hasil perkebunan Indonesia ke luar negeri. Yang ketiga adalah jalur-jalur kereta api. Nah, pada masa politik pintu terbuka inilah Indonesia mulai mengenal namanya roda transportasi yang bernama kereta api. Kereta api yang pertama kali dibuat itu adalah kereta api barang. Ya, barang untuk mengangkut hasil-hasil perkebunan dari pabrik ke kota untuk kemudian dijual. Jadi kalau kalian lihat nih, jalur-jalur kereta api yang dibuat pada masa kolonialisme Belanda itu salah satunya dibuat tujuannya diperuntukkan untuk perkebunan ini, untuk mendukung politik pintu terbuka ini. Nah, kemudian apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya yang pertama, kemerosotan tingkat kesejahteraan. Sama ya, walaupun rakyat mengenal sistem kerja, mulai mengenal namanya upah dan sebagainya, tapi tetap ya upah-upah tersebut masih di bawah standar kesejahteraan. Lalu kemudian pekerjaannya masih terlalu berat. Ya, di mana masyarakat dipaksa untuk kerja di perkebunan, ladang-ladang persawahan mereka ditinggalkan, akhirnya terjadi kelaparan dan sebagainya dan sebagainya. Yang kedua, adanya krisis perkebunan pada tahun 1885 karena jatuhnya harga kopi dan gula yang berakibat buruk bagi penduduk. Yang ketiga, menurunnya usaha kerajinan rakyat Indonesia, usaha kerajinan mulai sedikit demi sedikit ditinggalkan, akhirnya menurun. Yang keempat, menurunnya konsumsi bahan makanan, ya beras sedikit menurun. Karena apa? Karena ketersediaan beras itu mulai menipis. Yang kelima adalah pengangkutan dengan gerobak menjadi merosot penghasilannya setelah adanya angkutan dengan kereta api. Tadi dikatakan bahwa dengan adanya politik pintu terbuka, kita mulai mengenal yang namanya sistem roda transportasi kereta api yang bertujuan untuk mengangkut barang-barang itu. Selanjutnya, rakyat menderita karena masih diterapkannya kerja rodi, adanya hukuman yang berat bagi yang melanggar peraturan, poinet sanksi. Ya, jadi sistem kerja. Mereka kerja di perusahaan, mereka dikasih kontrak, ternyata pelaksanaan kerja di lapangannya itu bertentangan dengan kontraknya. Dan bagi mereka yang melanggar kontrak kerja tersebut, misalkan berhenti di tengah-tengah kerja, di tengah-tengah kontrak, itu ada hukuman berat yang menanti mereka. Itu.
Lalu terjadinya perubahan kepemilikan tanah dan tenaga kerja. Lalu yang terakhir, penduduk semakin bertambah sedangkan lahan pertanian itu semakin berkurang. Nah, pertanian berkurang diganti dengan perkebunan itu. Nah, mungkin itu ya sedikit pembahasan tentang politik pintu terbuka. Nanti bisa kalian eksplor lebih jauh sebenarnya bagaimana sih politik pintu terbuka itu yang mengawali masuknya modal-modal asing ke Indonesia dan mulai diperkenalkannya sistem politik liberal di Indonesia. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.